Inilah yang menjadi kerinduan buat setiap kami, Tuhan. Nyatakan kemuliaan-Mu di dalam kehidupan kami, dan berjalanlah bersama dengan kami. Biarlah ini boleh menjadi doa buat setiap kami yang hadir pada petang ini, Tuhan. Apapun kondisi kami pada saat Engkau berjalan bersama dengan kami, maka kemenangan demi kemenangan, keberhasilan demi keberhasilan, dan perlindungan-Mu juga akan senantiasa nyata buat setiap kami. Oleh karena itu berfirman-Lah buat setiap kami petang ini, Tuhan. Kami siap untuk mendengarkannya. Biarlah pengurapan-Mu turun atas seluruh sidang jemaat-Mu, baik yang ada di rumah maupun juga yang di gereja. Dan juga terlebih untuk hamba-Mu, biarlah Engkau turunkan urapan-Mu secara khusus, sehingga apa yang hamba-Mu sampaikan itu asalnya daripada Engkau, sehingga boleh menjadi berkat buat setiap kami. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Saya yakin dan percaya petang ini kita diberkati Tuhan. Amin. Bapak Ibu, ada sebuah kisah seorang pemain sirkus pada suatu saat ingin membuktikan akan keahliannya, yaitu dia berjalan di atas tali, yaitu kurang lebih panjangnya 10 meter dengan ketinggian kurang lebih 5 meter. Seorang pemain sirkus ini sudah membuktikan dia bisa berjalan dengan bagus, dan akhirnya dia menawarkan kepada setiap penonton yang ada, ayo siapa yang mau saya gendong untuk berjalan bersama dengan saya di atas seutas tali tersebut dengan ketinggian yaitu 5 meter. Tidak ada seorang pun yang mau untuk diajak sang ahli pemain sirkus ini. Dia tawarkan terus dan tawarkan terus, dan akhirnya ada seorang anak-anak, dia mau untuk digendong sang pemain sirkus tersebut. Dan apa yang terjadi pada saat setelah pertunjukan tersebut dilakukan, lalu dia diwawancarai oleh seorang wartawan. Kenapa engkau mau untuk digendong sang pemain sirkus itu, padahal itu memiliki risiko yang sangat tinggi? Lalu sang anak ini hanya katakan, karena aku yakin dan percaya, karena pemain sirkus itu adalah bapakku sendiri. Dia nggak mungkin akan mencelakakan, dan aku kenal betul siapa dia. Oleh karena itu aku dengan tenang mau untuk digendongnya. Begitu juga di dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Ada Tuhan yang senantiasa mendampingi setiap kita. Allah yang sudah membuktikan akan keluar biasaannya di dalam kehidupan kita. Dia Allah yang senantiasa menawarkan buat setiap kita, apakah kita mau senantiasa didampingi? Apakah kita mau untuk dipakai Tuhan? Sekalipun kita harus melewati perjalanan yang tidak menyenangkan, tapi apakah di dalam segala kondisi itu kita tetap mau memiliki kepercayaan pada Tuhan, bahwa pertolongan Tuhan itu pun juga akan Tuhan nyatakan. Jika Tuhan izinkan masalah terjadi, tujuan Tuhan tidak ingin mencelakakan kita, tapi agar kita bisa melihat campur tangan Tuhan di dalam hidup kita. Maka petang ini kita akan sama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan, apa yang menjadi doa dan kerinduan dari Musa pada waktu itu, pada saat dia memimpin bangsa Israel. Maka tema pada petang ini yaitu, bila engkau tak besertaku, aku tak mau berjalan. Kita akan sama-sama membuka Alkitab kita di dalam Keluaran pasal yang ke-33 ayat ke-12 sampai dengan ke-23. Keluaran pasal yang ke-33 mulai ayat yang ke-12. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, memang engkau berfirman kepadaku, suruhlah bangsa ini berangkat, tetapi engkau tidak memberitahukan kepadaku siapa yang akan kau utus bersama-sama dengan aku. Namun demikian engkau berfirman,
Aku mengenal namamu dan juga engkau mendapat kasih karunia di hadapanku. Maka sekarang jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku, sehingga aku mengenal engkau, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah bahwa bangsa ini umatmu. Lalu ia berfirman, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini? Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga aku dengan umatmu ini dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, juga hal yang telah kau katakan ini akan kulakukan, karena engkau telah mendapat kasih karunia di hadapanku dan aku mengenal engkau. Tetapi jawabnya, perlihatkanlah kiranya kemuliaanmu kepadaku. Tetapi firman-Nya, aku akan melewatkan segenap kegemilanganku dari depanmu dan menyerukan nama Tuhan di depanmu. Aku akan memberi kasih karunia kepada siapa yang kuberi kasih karunia dan mengasihani siapa yang kukasihani. Lalu firman-Nya, engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada seorang yang memandang aku dapat hidup. Berfirmanlah Tuhan, ada suatu tempat di dekatku, di mana engkau dapat berdiri di atas gunung batu. Apabila kemuliaanku lewat, maka aku akan menempatkan engkau dalam lekuk gunung itu, dan aku akan menudungi engkau dengan tanganku, sampai aku berjalan lewat. Kemudian aku akan menarik tanganku dan engkau akan melihat belakangku, tetapi wajahku tidak akan kelihatan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, setiap kita memiliki Allah yang sama. Tetapi kenapa kita enggak memiliki kepercayaan yang sama? Ternyata itu yang membedakan, yaitu sejauh mana kita memiliki kedekatan dengan Tuhan di dalam hidup kita. Sama-sama kita memiliki Allah yang sama, sama-sama kita mungkin memiliki gereja yang sama, sama-sama kita memiliki Alkitab yang sama, tetapi seringkali kita juga memiliki pengenalan akan Allah itu berbeda. Tergantung sejauh mana kita membangun sebuah keintiman yang membuat kita bisa mengenal Tuhan secara dekat, secara keseluruhan di dalam kehidupan kita, bukan karena kita banyak membicarakan banyak hal tentang Tuhan, tetapi yang membuat kita bisa mengenal Tuhan karena kita sering berbicara dengan Tuhan. Jadi ini yang perlu Bapak Ibu pahami. Jadi kalau kita hanya membicarakan tentang Tuhan, belum tentu kita akan mengenal Tuhan. Tetapi pada saat kita senantiasa berbicara dengan Tuhan, maka secara otomatis kita akan lebih dekat, lebih mengenal siapa pribadi Tuhan di dalam kehidupan kita. Sehingga persekutuan, kedekatan kita dengan Tuhan merupakan sesuatu yang sangat penting. Itulah yang dialami oleh Musa pada waktu itu. Pada saat dia dipercaya untuk memimpin bangsa Israel, maka apa yang dilakukan oleh Musa? Dia berdialog dengan Tuhan, dia bercakap-cakap dengan Tuhan. Sehingga apa yang menjadi doa Musa pada waktu itu? Kalau Tuhan gak memimpin, maka jangan suruh aku berjalan sendirian. Inilah yang menjadi pergumulan daripada Musa pada waktu itu. Jika Tuhan gak memimpin, maka gak mungkin Musa akan mampu memimpin bangsa Israel pada waktu itu. Oleh karena itu apa yang dinyatakan oleh Musa pada waktu itu bukan merupakan sebuah ancaman terhadap Tuhan. Tapi itu merupakan sebuah pernyataan
kepada Tuhan bahwa dia nggak mungkin mampu untuk berjalan sendirian. Dia nggak mungkin mampu untuk memimpin bangsa Israel dalam segala kondisi yang semacam itu. Sehingga dia sadar betul akan keberadaannya. Sehingga dia betul membutuhkan akan Tuhan di dalam kehidupan dia. Oleh karena itu kita sama-sama ingin belajar bagaimana Musa mendialogkan, menyampaikan apa yang menjadi keinginannya di hadapan Tuhan. Karena bukan perkara yang mudah. Musa bisa memimpin bangsa Israel untuk sampai kepada tanah perjanjian, walaupun itu sudah dinyatakan Tuhan. Mungkin seringkali kita mendapatkan banyak kebenaran firman Tuhan, pernyataan-pernyataan Tuhan di dalam kehidupan kita. Tapi untuk mencapai apa yang dinyatakan oleh Tuhan, ternyata butuh sebuah perjuangan, betul enggak? Seperti bangsa Israel pada saat dia dijanjikan tanah perjanjian, bukan serta-merta dia langsung mendapatkannya. Ternyata ada sebuah perjuangan yang harus dia lewati. Ada tantangan-tantangan yang harus dihadapi di dalam kehidupannya. Maka pada saat Musa disuruh memimpin bangsa Israel untuk mewujud nyatakan apa yang menjadi rancangan Tuhan di dalamnya, ternyata itu bukan hal yang mudah. Karena kalau kita memperhatikan bagaimana keberadaan pada saat Musa memimpin bangsa Israel. Bangsa Israel itu kan bangsa yang diperbudak oleh bangsa Mesir itu kurang lebih 400 tahun. Mentalnya pun juga sudah menjadi mental budak. Adanya apa? Ya tipe pekerja. Pada saat Tuhan sudah menyatakan dan Tuhan sudah memperlihatkan akan kuasanya, tapi kan selalu dia nggak percaya dan nggak percaya dan nggak percaya. Walaupun Tuhan sudah menyatakan dengan 10 tulahnya, bahkan pada saat dia melewati laut Tiberau dan laut itu terbelah menjadi 2. Dan apa yang terjadi? Apakah pada saat dia menghadapi masalah lalu dia yakin dan percaya? Maka selalu dia mengeluh pada saat nggak ada air, pada saat nggak ada makanan. Dia selalu protes terhadap Musa pada waktu itu. Sehingga saya katakan bangsa Israel adalah bangsa yang tegar tengkuk. Nggak gampang, nggak mudah memimpin orang-orang seperti itu. Ya enggak? Memimpin orang-orang yang suka protes, itu nggak enak, nggak menyenangkan. Dan bangsa Israel pada waktu itu jumlahnya kurang lebih 600.000. Itu baru laki-laki dan yang dewasa. Belum mungkin anak-anak, bahkan berarti lebih. Mungkin 1 jutaan bisa jumlahnya pada waktu itu. Kurang lebih 1 jutaan kalau protes terus terhadap Musa. Kira-kira pusing enggak? Pusing Bapak Ibu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, itu kan enggak ada jaminan. Mereka itu kan menanam dan memiliki bekal yang bisa dimakan sampai ke tanah perjanjian, karena Musa pun juga enggak tahu berapa lama dia harus melewati melewati padang belantara tersebut, melewati padang gurun, melewati tantangan yang dihadapi. Berapa tahun dia juga enggak tahu. Maka secara manusiawi itu enggak ada persiapan sama sekali. Kalau bawa gandum pun juga mungkin kalau sudah bertahun-tahun kan juga mungkin rusak dan sebagainya. Dalam kondisi semacam itu siapa yang berani untuk memimpin bangsa Israel? Lalu yang ketiga, cuaca yang sangat ekstrim. Karena dia harus melewati yang namanya padang gurun. Kalau siang itu panasnya minta ampun, kalau malam itu dinginnya minta ampun. Jadi suasana yang tidak bersahabat. Kalau misalnya tiba-tiba ada angin ribut, ya saya katakan ada angin topan dan sebagainya, itu mereka bisa digulung. Pasir-pasir itu kan bisa mengubur mereka semua. Kondisi yang semacam itu harus dihadapi oleh Musa. Dan juga belum musuh-musuh dari luar, orang-orang yang mungkin ada di sekitar bangsa-bangsa yang ada di sekitar yang dilewati oleh bangsa Israel. Belum juga Musa juga belum tahu arahnya itu kemana tanah perjanjian. Karena Musa sendiri kan belum pernah ke tanah Kanaan pada waktu itu. Jadi bayangkan saja dalam kondisi yang semacam ini,
Lalu Musa diutus oleh Tuhan untuk memimpin bangsa Israel ke tanah perjanjian. Kira-kira orang pasti berpikir, waduh ini sama saja bunuh diri. Belum tahu tempatnya, belum tahu kondisinya, dan juga nggak ada jaminan apapun, persediaan apapun. Maka apa yang menjadi doa Musa pada waktu itu? Jika engkau tidak memimpinnya, maka jangan suruh aku berjalan sendirian. Karena nggak mungkin Musa pada waktu itu bisa memimpin bangsa Israel ke tanah perjanjian kalau bukan karena pertolongan Tuhan di dalamnya. Kalau bukan karena penyertaan Tuhan, maka di dalam pernyataannya tersebut itu merupakan sebuah ungkapan, merupakan doa dan permintaan Musa kepada Tuhan, supaya Tuhan sendiri yang memimpin umatnya, umat yang dipilihnya, kepada apa yang direncanakan dan dijanjikan oleh Tuhan. Dengan penyertaan Tuhan, maka apa yang terjadi? Akhirnya bangsa Israel pun juga bisa sampai kepada tanah perjanjian. Karena pimpinan penyertaan Tuhan, maka apa yang dijanjikan Tuhan itu bisa terwujud. Dan kalau kita perhatikan berapa lama, yaitu 40 tahun. Kalau kita harus membawa bekal, berapa bekal yang harus kita bawa? Kalau kita harus bawa air, berapa banyak air yang harus kita butuhkan di dalamnya? Tapi tanpa mereka memiliki bekal, tanpa mereka menanam dan sebagainya, bagaimana pemeliharaan Tuhan secara luar biasa. Setiap hari Tuhan menurunkan mana, dan Tuhan juga mengirimkan burung-burung puyuh di dalam kehidupan mereka, sehingga mereka nggak pernah yang namanya kelaparan. Mereka nggak pernah mengalami yang namanya kekurangan di dalam kehidupan mereka. Itulah penyertaan Tuhan, itulah pertolongan Tuhan. Pada saat kita menyertakan Tuhan di dalam kehidupan kita, maka segala persoalan-persoalan apapun, seberat apapun yang kita hadapi, saya yakin dan percaya, pertolongan Tuhan akan nyata, keajaiban Tuhan akan nyata. Kalau kita mungkin logika dengan akal kita, seperti apa yang dialami Bu Christine, apa yang disaksikan Bu Christine, dalam kondisi yang semacam ini banyak perusahaan-perusahaan itu kolab dan tutup. Banyak karyawan sudah di PHK dan dikurangi gajinya. Tapi secara luar biasa, Bu Christine nggak tahu pada saat dia bersaksi, di tagihan yang dia harapkan ternyata itu nggak nongol. Malah yang nggak diharapkan itu yang membayar di dalamnya, yang nggak dipikirkan. Kadang-kadang Tuhan itu menyatakan mujizatnya, pertolongannya itu tidak sesuai dengan logika yang kita pikirkan. Maka yang diharapkan oleh Tuhan seperti Musa pada waktu itu, berjalanlah bersama dengan Tuhan. Sing penting pokoknya Tuhan itu urusan Tuhan. Yang penting kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Yang penting kita melakukan apa yang dirancangkan Tuhan. Maka apa yang difirmankan Tuhan itu gak akan pernah kembali dengan sia-sia. Maka saya selalu katakan Bu Christine, imani, yakini. Apa yang sudah Bu Christine nyatakan bahwa kita pasti akan ditolong Tuhan. Yakini dan pegang itu. Dari mana? Ya kita nggak tahu. Wong Tuhan sendiri yang akan mengatur. Tuhan bisa mengirimkan burung puyuh. Dari mana? Kita juga nggak tahu. Dari mana Tuhan mengirimkan mana? Kita juga nggak tahu. Bangsa Israel pun juga nggak tahu. Tetapi mereka bisa menikmati itu semua di dalam kehidupannya. Kalau kita menangkap burung puyuh saja itu sulitnya minta ampun, satu aja sulit kan. Tetapi pada waktu itu burung puyuhnya pada diem semua pada waktu ditangkap. Ini yang luar biasa. Kalau Tuhan betul-betul beserta dengan kita, kalau Tuhan menyertai dan bersama-sama dengan kita, maka ternyata keajaiban itu akan terjadi di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu inilah janji Tuhan. Aku sendiri yang akan membimbing engkau dan memberi ketentraman kepadamu. Jadi jaminan itu penting di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu membangun persekutuan dengan Tuhan itu merupakan sesuatu yang diperlukan dan sangat penting di dalam kehidupan kita. Jadi saya selalu katakan, jangan sampai kita hanya membicarakan tentang Tuhan, tetapi kita nggak pernah membangun keintiman dengan Tuhan.
yang diharapkan oleh Tuhan agar kita memiliki keintiman bersama dengan Tuhan melalui apa komunikasi doa kita, melalui kita membaca kebenaran firman Tuhan, akhirnya iman kita betul-betul diteguhkan di dalamnya. Pada saat kita nggak berjalan dengan Tuhan, maka kita mungkin akan mengalami yang namanya hopeless. Kita mungkin juga akan mengalami yang namanya stres. Tetapi apa yang Musa katakan, sebenarnya itu juga berlaku di dalam kehidupan kita. Pada saat di dalam masa pandemik yang ada ini, kita nggak berjalan bersama dengan Tuhan, saya katakan kita nggak mampu. Banyak gereja mungkin pada mengeluh, lalu gaji hamba-Tuhannya dipotong 20%, 25%, dan mungkin di sekolah-sekolah seperti istri saya ngajar itu juga dipotong, yaitu 35% dan sebagainya. Bagi saya, nggak masalah. Pemeliharaan Tuhan itu dengan cara berbagai macam. Dan pada saat kita betul-betul pasrah pada Tuhan, seperti gereja kita di Banyumanik, ternyata Tuhan pun tetap memelihara di dalamnya. Tuhan tetap mencukupkan. Kalau itu bukan karena Tuhan, maka apa yang harus kita lakukan? Membangun keintiman dengan Tuhan. Pada saat Tuhan membangunkan saya 2:30, kadang-kadang 2:30 itu saya bangun, tiba-tiba bangun. Apa yang saya lakukan? Ya saya berdoa. Saya berdoa mungkin 1 jam, setelah itu tidur lagi. Ya kan? Ya seperti itu yang saya lakukan. Karena saya menyadari hanya karena penyertaan Tuhan, gereja ini tetap eksis. Gereja ini tetap diberkati oleh Tuhan. Karena Tuhan yang memiliki rencana, maka Tuhan juga yang sanggup berperkara di dalamnya. Seperti yang dialami Musa pada waktu itu, pada saat kita sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan di dalamnya, maka pertolongan Tuhan pun juga akan nyata. Oleh karena itu, untuk menemukan orang-orang seperti Musa, ternyata bukan hal yang gampang. Orang-orang yang memiliki totalitas hidupnya pada Tuhan, orang-orang yang memiliki penyerahan hidup secara total kepada Tuhan, itu ternyata tidak gampang. Dan apa yang dialami oleh Musa pada saat kita kerjakan di dalam kehidupan kita juga, maka pertolongan Tuhan pun juga Tuhan akan nyatakan. Keajaiban pun juga akan kita alami di dalamnya. Karena firman Tuhan yang ada di dalam Alkitab ini sama. Dan Tuhannya Musa itu juga sama dengan Tuhan kita. Dia Tuhan yang ajaib dan Tuhan yang luar biasa. Oleh karena itu, ini yang perlu harus kita pahami dan sadari. Walaupun ini masa pandemi, Bapak Ibu nggak usah perlu khawatir. Pada saat kita sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan, pada saat Tuhan sungguh-sungguh menyertai di dalam kehidupan kita, pertolongan Tuhan juga akan Tuhan nyatakan. Pemeliharaan Tuhan juga akan Tuhan nyatakan. Kadang-kadang saya juga pada saat Eyang Wahyo bersaksi tentang mungkin gajinya yang sudah dipotong ini dan sebagainya. Secara manusiawi mungkin nggak cukup, ya kan? Tetapi bagaimana pemeliharaan terhadap Eyang Wahyo? Sampai saat ini juga masih kuat, sehat dan sebagainya. Saya kira pun juga tiap hari pasti masih makan terus kan? Ya enggak? Ya. Karena apa? Pemeliharaan Tuhan. Dia juga masih ke sana sini dan sebagainya. Kalau itu bukan karena campur tangan Tuhan, saya katakan itu enggak mungkin. Maka setiap kita mungkin masalah tetap ada. Masalah tetap kita hadapi di dalamnya. Tetapi kalau kita melibatkan Tuhan di dalamnya, maka sesuatu yang luar biasa itu terjadi dalam kehidupan kita. Kalau saya boleh saksikan, beberapa waktu yang lalu ada jemaat kita itu WA saya, Pak, saya ini mau pindahan, saya bisa enggak? Tolong doakan dan juga kalau bisa dibantu untuk dana untuk renovasi karena rumah yang saya tempati itu bocor-bocor. Lalu saya katakan sama ibu ini, yes doakan saja Bu, biar saya diberkati sehingga bisa menjadi berkat buat ibu. Dan sesuatu yang luar biasa Bapak Ibu, kemarin berarti Sabtu yang lalu, itu di GIA Pandan Lamper itu kan ada pemberkatan nikah.
Dan hamba Tuhan yang harus melayani, ternyata itu sakit dan istrinya katanya itu positif COVID. Dan akhirnya nggak ada hamba Tuhan yang melayani, akhirnya telepon saya suruh melayani Bapak Ibu. Dari pelayanan itu akhirnya saya mendapat berkat. Saya katakan, ya ini memang berkatnya Ibu, pokoknya akhirnya saya kasihkan, apa yang saya dapatkan saya kasihkan. Dan ternyata 1 hari kemudian saya ditelepon, Pak itu ternyata analisanya salah, istri saya nggak positif tetapi ternyata negatif dan sebagainya. Loh kok bisa seperti itu? Ya itulah cara Tuhan. Kalau misalnya itu nggak positif, kira-kira pasti akan dilayani hamba Tuhan itu sendiri kan? Tapi karena itu dinyatakan positif pada waktu itu, lalu ternyata nggak bisa melayani, akhirnya dilimpahkan pada saya, akhirnya saya mendapatkan berkat itu. Oh iya, cara Tuhan itu seperti itu. Makanya saya kadang-kadang geli. Yang ini loh, saya dapat WA, katanya ternyata itu salah, dokternya itu membaca apa hasilnya itu, ternyata itu dia negatif. Akhirnya 2 hari atau 3 hari kemudian istrinya yang sakit itu sudah sembuh dan boleh pulang. Jadi cara Tuhan untuk menolong kita nggak tahu caranya. Kita nggak boleh mereka-reka, tetapi pada saat kita berjalan bersama dengan Tuhan, maka pertolongan demi pertolongan, kuasa demi kuasa, mujizat demi mujizat akan kita alami di dalam kehidupan kita. Ketika Musa betul-betul berserah dan tunduk kepada pimpinan Tuhan, Tuhan pun akan menepati apa yang dijanjikan oleh Tuhan di dalam kehidupannya. Maka tanah perjanjian itu betul-betul dinyatakan kepada Musa pada waktu itu. Tuhan memperlihatkan dirinya secara khusus kepada Musa, dan setiap perjalanan bangsa Israel pada waktu itu dibuatnya berhasil di dalamnya. Pada saat dia menghadapi musuh bangsa-bangsa pada waktu itu, maka dibuat bangsa Israel mengalami kemenangan. Kalau itu bukan karena karya Tuhan, maka hal itu nggak akan mungkin terjadi. Oleh karena itu saya bisa simpulkan, penyertaan Tuhan membuat segala sesuatu apa yang kita kerjakan itu bisa berhasil di dalam kehidupan kita. Jadi penyertaan Tuhan membuat keberhasilan di dalam hidup kita. Seperti yang dialami Yusuf pada waktu itu. Karena Tuhan menyertai Yusuf, sehingga dibuat segala sesuatunya itu bisa berhasil. Itu artinya, pada saat Tuhan menyertai hidup kita, sekalipun masa pandemik, apapun yang kita lakukan, kalau Tuhan menyertai di dalamnya, maka keberhasilan dan kesuksesan akan kita raih di dalam hidup kita. Amin. Lalu yang kedua, pada saat Tuhan menyertai kita, Dia juga akan memberikan perlindungannya. Maka seperti Mazmur pasal 23 ayat 4 dikatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Itu artinya pada saat Tuhan menyertai kita, maka perlindungannya pun juga Tuhan akan nyatakan di dalam hidup kita. Sehingga kita nggak perlu takut. Kita nggak perlu takut pada saat kita sungguh-sungguh disertai Tuhan, apapun kondisinya. Walaupun corona itu nggak kelihatan, Bapak Ibu nggak usah perlu khawatir dan takut. Yang penting kita mengikuti protokol kesehatan. Kalau kita ini hanya ngurung diri di kamar, nggak mau ketemu siapa-siapa, nanti jangan-jangan kita akan stres sendiri dan mati karena ketakutan. Bukan berarti kita bisa sembarangan, saya katakan enggak juga. Tetapi bagaimana kita bisa menjaga protokol kesehatan dan kita menjaga diri kita dan mohon perlindungan Tuhan, proteksi daripada Tuhan. Sehingga apa? Kita bisa terhindar dari semuanya itu. Kita tidak tahu bentuknya virus corona itu seperti apa. Kalau misalnya itu terjadi dalam kehidupan kita, percayalah dan yakinlah pertolongan Tuhan pun juga kan Tuhan nyatakan. Jadi kita nggak usah perlu khawatir apapun kondisinya. Pada saat kita berjalan dengan Tuhan, maka pertolongan keajaiban yang daripada Tuhan itu juga akan terjadi dalam hidup kita. Akhirnya apa yang terjadi? Pada saat Tuhan menyertai kita tetap bersuka cita. Bukan karena nggak ada masalah,
tetapi karena Tuhan bersama-sama dengan kita, sehingga sukacita, kedamaian itu akan kita alami di dalam hidup kita. Amin. Oleh karena itu jaminannya hanya satu. Kalau Bapak Ibu ingin mengalami apa yang dirancangkan Tuhan di dalam kehidupan Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ingin mengalami sukacita, kalau Bapak Ibu ingin mengalami damai sejahtera, sertakan Tuhan di dalam kehidupan Bapak Ibu. Jangan berjalan sendirian, tapi berjalanlah bersama dengan Tuhan. Seperti yang dilakukan oleh Musa pada waktu itu, mari kita lakukan di dalam kehidupan kita. Sekalipun ini masa paceklik, sekalipun ini masa sulit dan sebagainya, masa resesi dan sebagainya, yang penting kalau kita berjalan dengan Tuhan, bagi anak-anak Tuhan gak ada masa paceklik. Karena Tuhan sanggup mengadakan sesuatu yang tidak ada di dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati setiap kita.